Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Susianto, kelas 4 absen 03. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik demokrasi pada masa setiap periodenya. Nah, tapi ini adalah tugas PKN. Nah, di sini saya berjanji dan bersumpah tidak membaca buku atau catatan saya. Nah, yang pertama yaitu akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu yaitu suatu kewenangan dari pemerintah untuk mengatur tatanan administrasi publik. Nah, itu yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1949, yaitu dengan pemegang wewenang tertinggi politisi, yaitu memiliki kewenangan tertinggi. Nah, habis itu yang tahun 1949 sampai 1959 itu pemegang wewenangnya tertinggi yaitu politisi, umumnya politisi, karena sudah berfungsi sistem pemerintahan parlementer. Nah, pada tahun 1959 sampai 1965 itu presiden menetapkan kalau dirinya itu sebagai salah satu institusi yang mempunyai wewenang tinggi. Nah, pada tahun 1965 sampai 1959 sampai 1965 tuh. Nah, 1965 sampai 1998. Nah, itu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah, yaitu ada nepotisme dan lain-lain, dan itu juga sangat buruk sekali. Nah, pada tahun 1998 sampai sekarang yaitu sistemnya sudah demokrasi. Nah, yang kedua yaitu rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan itu adalah pergantian pemimpin atau penguasa. Nah, pada tahun 1945 sampai 1949 itu ada uh, secara konstitusional, dan ada kemungkinan menjadi diktator. Nah, pada tahun 1949 sampai 1959 partai partai bebas memilih ketua dan para anggotanya. Nah, yang ketiga yaitu 1959 sampai 1965. Nah, itu 1959 sampai 1965 presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, pada tahun 1965 sampai 1998 itu eksekutif tidak pernah hampir terjadi kecuali pada jajaran rendah atau wakil presiden. Dan pada tahun 1998 sampai sekarang itu sudah merata dari tingkat desa ke pusat. Nah, yang ketiga yaitu pola rekrutmen politik, yaitu pengisian jabatan atau penguasaan di hal tertentu. Nah, yang pada tahun 1945 sampai 49 itu pemberian hak politik itu secara menyeluruh kepada pembentuk. Nah, pada tahun 1949 sampai 59 itu sudah tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pola rekrutmen itu. Nah, pada tahun 1959 sampai 1965 itu dipilih langsung oleh presiden. Nah, pada tahun 1965 sampai 1998 itu tertutup kecuali oleh memilih DPR-nya. Dan pada tahun 1998 sampai sekarang itu terbuka. Nah, yang keempat yaitu proses pelaksanaan pemilu atau proses pengisian jabatan-jabatan. Nah, pada tahun 1945 sampai 1949 itu hanya agenda dan belum terlaksana. Nah, pada tahun 1949 sampai 59 sudah terlaksana pada tahun 1955 dengan prinsip demokrasi. Nah, pada tahun 1959 sampai 1965 tidak ada pemilihan. Nah, pada tahun 1965 sampai 1998 itu ada pemilihan sebanyak 7 kali, namun tidak sesuai dengan prinsipnya.
Nah, pada tahun 1998 sampai sekarang itu sudah demokratis, rakyat bisa memilih. Nah, yang kelima yaitu yang terakhir ya, pemenuhan hak warga, yaitu ya hak-hak warga negara. Nah, pada tahun 1945 sampai 1949 itu hak politiknya itu sama dan tidak dikurangi. Nah, pada tahun 1949 sampai 59 itu juga sama, tidak ada yang dikurangi. Nah, tapi pada 1949 sampai 1965 itu ada hak dasarnya itu sangat lemah dan presiden mampu menyingkirkan lawan politiknya. Dan pada tahun 1965 sampai 1998 itu banyak terjadi pelanggaran HAM. Banyak terjadi pelanggaran HAM dan diskriminatif dan lain-lain. Nah, pada tahun 1998 sampai sekarang itu sudah bebas. Jadi sudah dilindungi hak berpendapat, bermusyawarah, pers dan lain-lainnya. Nah, jadi itu sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.